Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik adik-adik sekalian, pada materi pembelajaran home learning kali ini kakak akan mengupas tentang pramuka golongan penggalang. Apa sih golongan penggalang? Apa aja makna dari penggalang dan kegiatan-kegiatan penggalang? Kakak akan kupas, kakak akan berikan materinya. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Golongan penggalang. Apa sih golongan penggalang itu? Golongan penggalang adalah golongan kedua ya, dari golongan siaga. Jadi habis dari siaga lalu naik ke golongan penggalang. Golongan penggalang adalah anggota pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun atau bisa dikatakan usia remaja yang ditandai dengan warna dasar merah, yang mempunyai arti bahwa seorang anggota pramuka penggalang harus mempunyai sikap dan mental pemberani dalam berkarya untuk membesarkan diri, membangun nusa dan bangsa. Kemudian kiasan dasar penggalang. Nah, kiasan dasarnya adalah kata penggalang mempunyai kiasan dasar galang atau menggalang persatuan dan kesatuan yang tercetus pada Kongres Pemuda II yang ditandai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda ini menjiwai gerakan perang kepanduan atau gerakan pramuka di Indonesia. Nah, kemudian satuan-satuan dalam penggalang. Satuan-satuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, satuan kecil. Satuan kecil disebut regu yang beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang, yang dipimpin oleh satu orang pramuka penggalang disebut pindru atau pemimpin regu, dan dibantu oleh satu orang wapindru, wakil pemimpin regu. Nah, nama regu ditandai dengan nama-nama binatang untuk penggalang putra. Untuk penggalang putrinya ditandai dengan nama-nama tumbuhan. Kemudian yang kedua, satuan terbesar. Satuan terbesar dalam penggalang disebut pasukan yang beranggotakan 24 sampai dengan 32 orang yang dipimpin oleh satu orang pramuka penggalang disebut pratama atau pemimpin regu utama. Pratama tidak mempunyai wakil, namun dalam hal bertugas ia dapat dibantu oleh masing-masing pindu. Nama pasukan dia bisa diambil dari nama-nama pahlawan atau nama-nama tokoh-tokoh legenda yang ada di Indonesia. Pasukan putra dan pasukan putri terpisah. Kemudian selanjutnya, bentuk barisan dalam penggalang. Nah, bentuk barisan dalam penggalang adalah angkare seperti ini. Jika pembina kalian seperti ini, berarti pembina kalian menginstruksikan bahwa kalian seorang penggalang harus membuat barisan angkare. Apa sih arti angkare? Ya, arti angkare adalah seorang penggalang sudah mulai bersiap untuk mendharma baktikan dirinya di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian tanda kecakapan dan syarat kecakapan dalam pramuka golongan penggalang. Tanda kecakapan dalam pramuka penggalang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, tanda kecakapan umum meliputi ramu, rakit, dan terap. Kemudian yang kedua, tanda kecakapan khusus meliputi purwa, madya, utama. Dan yang ketiga, tanda pramuka Garuda. Setiap anggota pramuka penggalang berhak untuk mendapatkan ketiga kecakapan tersebut, asalkan ia harus menyelesaikan terlebih dahulu syarat dan kecakapan dan syarat-syarat pramuka Garuda. Antara lain, yang pertama, syarat kecakapan umum atau SKU golongan penggalang. Yang kedua, syarat kecakapan khusus atau SKK golongan penggalang. Dan yang ketiga, syarat pramuka Garuda atau SPG golongan penggalang. Macam-macam kegiatan penggalang. Baik, macam-macam kegiatan penggalang ini ya, selain latihan-latihan rutin di gugus depannya, penggalang pun mempunyai beberapa kegiatan yang sangat menarik di luar gugus depan. Dari mulai tingkat gugus depan, tingkat wilayah, desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Di antaranya adalah pertama, jambore. Nah, mendengar
mendengar kata jambore, mungkin seorang pramuka pasti akan teringat suatu kenangan berkumpul bersama para anggota pramuka sebagai anjang sana atau sebagai mempererat tali silaturahmi para anggota pramuka, khususnya di golongan penggalang. Yaps, jambore adalah suatu pertemuan besar pramuka penggalang yang dikemas dalam bentuk perkemahan. Jambore ini dimulai dari tingkat wilayah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Yang pertama Jamdes atau Jambore Desa yang diselenggarakan oleh kelurahan atau desa. Kemudian Jamran atau Jambore Ranting yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Kemudian Jamcap atau Jambore Cabang yang diselenggarakan di tingkat kabupaten kota atau tingkat wali kota. Kemudian Jambore Daerah yang diselenggarakan di provinsi dan Jambore Nasional yang diselenggarakan di tingkat nasional, dan yang terakhir yang setiap pramuka idam-idamkan adalah mengikuti Jambore Dunia atau Jamdun. Ya. Jadi kalau adik-adik ingin mengikuti Jambore Dunia, maka adik-adik harus berprestasi di dalam pramuka penggalang. Kemudian kegiatan yang kedua adalah lomba tingkat. Nah, mungkin adik-adik sangat menggebu-gebu kalau mendengar lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini adalah lomba yang sangat bergengsi bagi seorang anggota penggalang. Bahkan sampai-sampai masa tua pun dia masih mengingat masa-masa lomba pramuka, yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat adalah suatu ajang perlombaan untuk pramuka penggalang yang dibentuk kegiatannya dikemas dalam suatu perkemahan. Sama halnya dengan jambore, namun kegiatan ini sifatnya perlombaan. Apa aja sih yang diperlombakan? Yang diperlombakan adalah bakat, kreativitas, kemampuan, serta kecakapan para anggota pramuka penggalang, baik per regu, per kelompok, ataupun per individu atau pribadi. Itu dites, dinilai. Nah, di LT ini pun ada jenjangnya. Yang pertama LT1. LT1 ini atau lomba tingkat 1 yang biasa dilaksanakan di gugus depan yang menilai para pembina. Jadi layak atau tidak beberapa regu untuk mengikuti ke jenjang berikutnya, yaitu LT2. Nah, LT2 ini lomba tingkat 2 dilaksanakan di tiap-tiap kuartir ranting atau tiap-tiap kecamatan. Kemudian yang ketiga, lomba tingkat 3. Nah, dilaksanakan di tiap-tiap kuartir cabang ya, atau tiap-tiap wali kota atau kabupaten. Kemudian lomba tingkat 4 dilaksanakan di tingkat kuartir daerah atau tingkat provinsi, dan yang terakhir lomba tingkat 5 dilaksanakan di tingkat kuartir nasional. Jadi dari tiap provinsi diseleksi, terakhir berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan lomba tingkat nasional. Dari Sabang sampai Merauke berkumpul para penggalang untuk memperebutkan siapa yang menjadi terbaik di provinsi mana untuk menjadi seorang penggalang terbaik. Nah, itu adanya lomba tingkat 5. Kemudian geladian pemimpin regu. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan geladian pemimpin regu. Apa sih geladian pemimpin regu? Untuk para pemimpin regu, untuk para wakil pemimpin regu, serta untuk para pratama. Di sini kalian akan dilatih bagaimana tata cara kinerja mengatur pasukan kalian di gugus depan, menata administrasi, kemudian scouting skillnya dites, scouting skillnya dinilai, scouting skillnya diasah lagi oleh para panitia dan narasumber di situ semua. Geladian pemimpin regu ini bentuknya perkemahan. Bentuknya perkemahan dengan jadwal-jadwal yang sudah teratur. Jadi apabila kalian masuk atau kembali lagi ke gugus depan, maka kalian akan mengatur semua tatanan pasukan, mengatur semua tatanan dewan kehormatan penggalang, mengatur tatanan dewan penggalang. Nah, disinilah pelatihan serta kursus-kursusnya yang ada di geladian pemimpin regu. Nah, dan yang terakhir adalah kode kehormatan pramuka penggalang. Ini sangat penting adik-adik semua, karena setiap pramuka harus mempunyai kode kehormatan yang akan kalian laksanakan di setiap kalian dimanapun ada berada. Yang pertama Trisatya, yang kedua Dasadharma. Trisatya Dasadharma ini tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai seorang pramuka penggalang. Dan hubungan antara pembina dan adiknya adalah hubungan kakak beradik. Setiap adik penggalang yang mempunyai masalah dan melanggar kode etik, maka kakaknya wajib mengingatkan serta menasehatinya
agar adik-adiknya tidak terjerumus akan hal-hal yang negatif. Begitu juga sebagai seorang kakak harus dapat mengayomi serta menuntun adik-adiknya ke arah yang positif, karena di masa usia penggalang itu rentan akan pergaulan bebas. Banyak anak-anak pergaulan bebas di sana yang usia remaja yang sudah terjerumus. Saya harapkan untuk kakak-kakak semua, mari kita sama-sama menuntun adik-adik penggalang kita ke jalan yang positif. Baik, kakak-kakak dan adik semua, kita bernyanyi lagi sambil merefreshing otak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, kaki dientak-entak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya, silakan praktekkan di gugus depannya masing-masing. Baik, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kiranya cukup materi dari saya. Semoga materi dari saya bermanfaat bagi kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan apabila kelebihan, ya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.